Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Death Whisperer. Jadi film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu teror dari sesosok makhluk halus yang ada di sebuah desa. Jadi gimana kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada tahun 1972, tepatnya di Kanchanburi, Thailand, terlihat sepasang suami istri yang sedang panik dengan penyakit anak mereka. Anak perempuan mereka yang bernama Nat sedang sakit parah di mana penyakit itu terlihat sangat misterius. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan yang membuat mereka segera pulang dan saat mereka memasuki rumah, Nat muncul dari kamarnya sambil memegangi perut. Dia merasa sakit yang teramat sangat dan seolah terjadi gerakan misterius di dalam perutnya. Kemudian Nat mulai kembung diikuti dengan darah yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Akhirnya Nat gak bisa diselamatkan dan tewas di malam itu. Setelah itu kita dibawa ke seorang wanita bernama Bunyen beserta 3 orang anaknya yaitu Yat, Yam, dan juga Yi. Bunyen meminta mereka untuk langsung pulang dari sekolah nanti siang karena ayah mereka berencana untuk membawa mereka ke pasar malam. Dalam perjalanan ke sekolah, Yat dan Yam memperhatikan Yi yang sedang berdiri di depan pohon sambil menatap sesuatu. Yat bertanya pada adiknya itu tentang apa yang dia lihat tapi Yi nggak menjawab apa-apa. Lalu saat di sekolah, ia menemukan sketsa yang menakutkan dan tertulis nama Nat. Yam pun bertanya pada Yat meja siapa ini, di mana mereka pun dibuat heran mengapa orang-orang menggambar hal menakutkan seperti itu. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, mereka pun melewati pohon yang sama, di mana kedua kakak beradik itu ketakutan saat melihat seorang wanita menyeramkan sedang berdiri di bawah pohon itu. Dalam kepanikan, mereka mulai melarikan diri, namun saudara laki-laki mereka yang bernama Yot tiba-tiba muncul di depan mereka dan hal ini tentu aja membuat mereka kaget. Malam harinya keluarga ini mengunjungi pasar malam di mana mereka mulai bersenang-senang. Tapi nggak lama kemudian, Yi melihat seorang wanita tua yang tampak menakutkan sedang menatapnya. Hal ini tentu aja membuatnya takut dan dia memberitahu Yat bahwa ada seorang wanita tua yang menunjuk ke arahnya. Saat mereka turun dari wahana itu, yang mulai merasa nggak enak badan dan memberitahu Yat bahwa dia juga melihat sosok wanita tua itu. Keesokan harinya, anak sulung keluarga ini yang bernama Yak kembali ke rumah. Hal ini membuat keluarga ini sangat gembira setelah sekian lama Yak pergi dari rumah tersebut. Namun saat makan malam, si ayah sedikit marah pada Yak karena dia nggak mematuhi peraturan yang dibuat ayahnya itu saat makan bersama. Setelahnya Yak memberitahu Yat bahwa dia sakit kepala dan meminta Yat untuk mengantarnya ke tempat tidur. Malamnya Yam ini terbangun karena mendengar suara dan menemukan bahwa jendela terbuka. Karena takut dia menutup jendela dan kembali ke tempat tidur, tapi kemudian jendela itu terbuka lagi. Hal ini membuatnya semakin ketakutan, tapi saat dia melihat keluar, nggak ada seorang pun di sana. Tanpa dia sadari ternyata si hantu udah ada di belakangnya. Dan setelah itu, Yat melihat Yam keluar dari kamar dan ketika dia mengikutinya, dia menemukan Yam yang sedang duduk di dapur. Yat kemudian mendekatinya dan menanyakan apa yang dia lakukan. Saat Yat menoleh ke arahnya, radio tiba-tiba menyala dan Yam segera mematikannya. Saat Yam berbalik, Yat udah berdiri di belakangnya dan berkata jika dia lapar. Keesokan harinya, ayah terlihat bertengkar dengan salah satu pekerjanya yang bernama Moon. Moon ingin berhenti dari pekerjaannya, dan karena hal itu, Yak meminta ayahnya agar mengizinkan dia berbicara dengan Moon. Dia mendekati Moon dan bertanya apa yang terjadi, di mana Moon mengatakan bahwa dia nggak ingin membicarakannya. Dia meminta Yak untuk membawanya ke ladang, sehingga dia dapat menyelesaikan semua pekerjaannya untuk hari itu, dan nggak lupa Moon juga menasihati Yak untuk menjaga keluarganya. Sementara itu, ketika Yat mencoba berbicara dengan Yam, dia menyadari jika perilaku Yam ini terlihat aneh. Yam lalu meminta Yi untuk memijatnya, tapi hal ini dicegah oleh Yat karena dia melihat jika Yam ini nggak seperti biasanya.
Saat itulah ibu mereka datang, di mana Yam malah berkata jika Yat ini ingin mengusir dirinya. Dia juga berkata jika Yat membentaknya karena dia sedang sakit, dan karena mendengar itu, si ibu langsung marah dan menegur Yat yang memperlakukan adiknya seperti itu. Yat dan Yi kemudian keluar, di mana Yi mengatakan jika ketika dia bangun tadi malam, dia melihat jika Yam ini menatapnya dengan tatapan menakutkan. Ia lalu mulai menggambar tatapan itu di tanah, yang mana hal ini semakin membuat Yat merasa curiga. Kemudian saat ibu dan ayah bersiap berangkat untuk urusan pekerjaan, ibu meminta Yat untuk menjaga adik-adiknya saat dia nggak ada. Setelah mereka pergi, Yat bertanya kepada saudara-saudaranya, apakah ada hal aneh yang terjadi saat dia pergi. Yos memberitahu bahwa dokter mengatakan yang baik-baik aja, tapi kondisinya semakin memburuk. Saat itu Yat pun ikut bicara bahwa dia mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Dia nggak dapat mendengarnya dengan jelas, tapi suara itu terdengar seperti suara wanita. Wanita ini seperti berbisik menakutkan dan tertawa seperti kuntilanak. Malam itu Yak memberitahu Yat bahwa Moon juga mendengar suara yang dibicarakannya. Tapi dia nggak memberitahukan makhluk apa itu, dan dia hanya mengatakan bahwa dia telah kembali. Kemudian Yat terbangun karena ada suara misterius itu dan menyadari jika Yam sedang menuju ke suatu tempat. Saat dia mencoba untuk mengikutinya, dia mendengar suara misterius itu lagi, dan hal ini membuatnya langsung pingsan. Saat terbangun, Yat sangat kaget karena dia udah menggigit tangannya sendiri. Dia kemudian ke kamar saudara laki-lakinya, tapi ternyata mereka semua udah nggak ada di sana. Seketika Yat mendengar Yi yang berteriak dan dia pun segera ke kamar Yi untuk menenangkannya. Yat memberitahu Yi bahwa dia harus pergi keluar untuk mencari Yam dan memintanya untuk bersembunyi di dalam lemari. Saat Yat melangkah keluar, dia bertemu dengan saudara laki-lakinya yang sedang mencari penyusup. Yat menyuruhnya untuk kembali ke dalam, tapi tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Yak pun segera menembak wanita itu, tapi si wanita udah menghilang. Namun setelah itu, mereka akhirnya berhasil menemukan Yam. Mereka pun segera membawanya ke dalam, dan setelah beberapa saat, Yak bertanya kepada mereka apa yang baru aja terjadi. Yak berkata bahwa ketika mereka bertiga sedang minum di luar, dia melihat Yam yang menuju ke suatu tempat. Namun saat dia mulai mengikutinya, dia tiba-tiba merasa pusing. Entah bagaimana dia berhasil mengendalikan diri dan pergi bersama saudara-saudaranya untuk mencari Yam. Saat itulah mereka melihat wanita misterius itu, tapi si wanita tiba-tiba menghilang. Saat mereka terus mencarinya, mereka akhirnya menemukan Yam, tapi Yam ini langsung pingsan. Ketika dia melihat wanita itu lagi, dia menembaknya, tapi seperti yang kita tahu, jika si wanita itu lagi-lagi menghilang. Yak pun bertanya kepada Yat apakah ada sesuatu yang dia ketahui, di mana Yat lalu bilang jika dia telah melihat wanita itu di sebuah kuil terbengkalai yang ada di bawah pohon. Namun di saat itu juga mereka terkejut ketika pintu yang terbuka dengan sendirinya. Tapi ketika mereka mengeceknya, mereka nggak melihat siapapun. Keesokan harinya, Yak dan juga Yat mulai berbincang bahwa apa yang terjadi pada mereka ini sama persis dengan apa yang terjadi kepada Nat. Tapi Yak meyakinkan adiknya itu bahwa mereka akan mencari solusinya, di mana Yat menyarankan agar mereka memberitahu ayah dan juga ibu tentang kejadian tadi malam. Tapi Yak ini nggak yakin jika kedua orang tuanya itu bakal percaya. Setelah itu, saat Yat menemui Yam, dia melihat jika Yam sama sekali nggak memakan buburnya. Yat pun bilang jika Yak udah memberinya uang, dan dia bisa membelikan makanan yang Yam inginkan. Yam pun terlihat senang dan dia juga ingin ikut bersama Yat untuk membeli makanan. Yam pun disuruh untuk mandi, tapi setelah beberapa saat, terlihat wanita tua yang menyelinap ke kamarnya Yam. Dia tiba-tiba muncul di sampingnya, menyerangnya dan juga membuatnya terjatuh. Sedangkan Yat mencoba minta izin untuk pergi bersama Yam, tapi di saat yang sama, tiba-tiba radio di samping mereka mulai nggak beres. Yang mana di sisi lain, wanita itu mematahkan gigi Yam dan juga memakan gigi itu. Saat itu ibu dan juga Yat yang mendengar teriakan Yam sangat terkejut ketika melihat wanita tua itu ada di kamarnya Yam. Ibu segera menghentikan aksi wanita tua itu dan mengusirnya. Yak menjadi ngeri setelah melihat kejadian ini, yang kemudian Yak membawa Sersan Papan untuk meminta bantuan. Ibu memberitahu bahwa Cuai ada di sini, di mana Papan pun memasuki kamar Yam untuk memeriksanya dan bertanya padanya apa yang udah terjadi. Tapi tampaknya Yam ini udah mulai kerasukan, di mana dia meludahkan sesuatu ke wajahnya Papan.
Ibu bertanya kepada Yam mengapa dia melakukan itu, tapi Yam menyuruh Papan untuk keluar atau dia akan memakannya hidup-hidup. Papan menegaskan bahwa dia tahu jika yang merasuki Yam adalah Cuai, tapi Yam ini malah tertawa dan bersikeras bahwa namanya bukan Cuai tapi Yam. Papan lalu memberitahu Yak bahwa ada rumor yang mengatakan jika Cuai telah memanggil roh kuno, mempraktekkan ilmu hitam dan akhirnya menjadi gila. Bersama-sama mereka mulai mencari Cuai dan akhirnya mereka menemukan wanita itu di gubuknya. Dia sedang melakukan ritual di mana Yak segera menendang alat santet dari wanita ini. Kemudian dia bertanya pada wanita itu tentang apa yang dia lakukan, tapi dia menjawab dengan menjulurkan lidah hitamnya dan hal ini membuat Yak jadi takut. Beberapa saat kemudian kepala Cuai tertusuk bambu dan hal ini membuatnya tewas. Melihat ini Papan menjelaskan jika roh jahat membutuhkan wadah, di mana roh itu mencari mangsa pada malam hari dan kembali ke wadahnya pada siang hari. Yak lalu bertanya mengapa arwah itu membiarkan Cuai mengakhiri hidupnya sendiri. Papan lalu menjelaskan jika arwah itu mencari wadah yang lebih cocok, yang artinya Yam adalah wadah baru untuk arwah itu. Yak kembali ke rumah dan meminta Yat serta Yi untuk tidur di kamarnya dan dia akan berjaga. Sekarang pada jam 2 pagi, dia memberitahu saudara-saudaranya bahwa jika nggak terjadi apa-apa dalam 4 jam, itu berarti Yam berhasil lolos dari incaran roh terkutuk itu. Setelah beberapa saat, suara aneh yang menakutkan itu mulai bergema di seluruh rumah mereka. Yak menyuruh saudara-saudaranya untuk meletakkan tangan mereka di atas api agar mereka ini tetap terbangun. Tapi sebelum mereka dapat melakukannya, mereka malah tidur. Yak menggigit tangannya dan pada saat itu, Yam keluar dari kamarnya. Yak berusaha tetap terbangun dengan mencoba mendekati api, tapi saat api itu padam, dia pun akhirnya tertidur. Gak lama kemudian Yak keluar dari kamarnya dan berusaha untuk membangunkan Yak. Saat dia bangun, dia memberitahu bahwa Yam udah pergi, di mana Yak segera membangunkan saudara-saudaranya dan menyuruh Yat untuk masuk ke kamar dan jangan keluar apapun yang terjadi. Mereka kemudian segera keluar untuk menghadapi makhluk itu, tapi di saat yang sama sang ayah ini malah datang. Yak memberitahu bahwa Yam kerasukan dan setelahnya mereka mendengar suara tawa. Mendengar itu Yak semakin marah dan karena hal itu sang ayah meminta Yak untuk menyerahkan pistolnya. Tapi Yak ini nggak peduli dengan kata-kata ayahnya itu sampai akhirnya sang ayah menampar Yak. Ayah bilang jika hantu itu nggak nyata, tapi tiba-tiba batu mulai berjatuhan di atap rumah. Yak meminta sang ayah untuk menyalakan api, sedangkan Yak dan juga yang lain akan berpencar untuk mencari Yam. Yak menuju ke ladang, dan di sana dia mendengar seseorang yang memanggil namanya. Dia nggak melihat siapapun di tempat itu, hingga sosok gaib itu meraih tangannya. Yak sangat marah karena dia merasa udah dipermainkan oleh sosok ini. Dia pun menembaki sosok itu, tapi ternyata itu adalah ibunya sendiri. Dia pun sangat menyesal, tapi mayat itu malah tertawa dan berkata jika aku ini adalah sosok gaib yang kau cari. Setan ini pun mulai berjalan menghampiri Yak, di mana hal ini tentu membuat Yak lari ketakutan. Saat dia keluar dari ladang itu, ibu yang asli datang dan Yak pun hampir menembaknya. Untungnya Yot datang dan menghentikan aksi dari Yak. Sedangkan di rumah, sosok itu menyamar menjadi Yam dan mengetuk pintu. Yat menyadari jika itu bukanlah Yam dan dia hanya menunggu sampai saudara-saudaranya tiba di rumah. Namun Yi malah terbangun dan berniat untuk membuka pintu itu. Yat mencegahnya tapi si hantu memaksa masuk dan saat dia udah hampir berhasil, untungnya ibu datang dan si hantu pun langsung menghilang. Keesokan harinya, Papan membawa seorang dukun bernama Put, di mana Mbak Dukun ini lalu mengecek area sekitar, hingga sampailah dia di hutan bambu tempat di mana Yam ditemukan. Setelah beberapa saat Yak meminta Mbak Dukun untuk memeriksa Yam, tapi si dukun bilang jika dia masih ingin mengecek daerah ini. Mendengar itu Yak jadi marah, tapi si dukun minta agar Yak bersabar, karena setelah ini mungkin aja hal yang lebih buruk bisa terjadi. Sebelum memasuki rumah, Mbak Dukun menulis sebuah jimat di atas pintu masuk. Dia pun menyuruh setan yang merasuki Yam untuk keluar, tapi setan itu malah pura-pura dan minta tolong pada si ibu. Sebagai seorang ibu, tentu hal ini membuat dia nggak tega, tapi Yak menghentikan sang ibu dan berkata jika Yam ini sedang kerasukan.
Si dukun meminta Yak untuk memeluk adiknya itu, dan saat si dukun menyentuh dahi Yam pun mulai kesakitan. Lagi-lagi dia meminta tolong pada si ibu, dan kali ini si ibu benar-benar gak tega, hingga dia pun memaksa mereka untuk menghentikan ritual ini. Melihat ini, ayah jadi emosi dan menyuruh agar si setan keluar dari tubuhnya Yam. Tapi si setan ini malah belagu dan menolak untuk pergi. Hal ini tentu membuat ayah makin emosi, hingga dia pun memukul Yam menggunakan tongkat kayu. Tapi si ibu dengan rela menerima pukulan itu, dan hal ini membuat si dukun keheranan. Si dukun lalu menyuruh semua orang untuk keluar dan membiarkan Yam bersama dengan ibunya. Dia bilang jika setan itu melemah di siang hari, jadi mereka nggak perlu khawatir. Si dukun juga meminta mereka agar menebang hutan bambu di pekarangan, dan mereka pun segera melakukannya. Tapi si ayah keberatan karena dia merasa kayak orang bodoh jika dia terus menuruti perkataan dari dukun ini. Ayah pun sempat mengusir si dukun, tapi Mbak Dukun masih bersabar dan berkata jika mereka nggak bisa melawan setan ini sendirian. Ayah akhirnya mengerti dan membiarkan mereka untuk menuruti perkataan dari si dukun. Gak lama setelahnya mereka mencium bau busuk, dan setelah menebang lebih jauh, mereka menemukan banyak organ dalam yang udah membusuk. Mbak Dukun berkata jika organ dalam itu adalah penghubung si setan dengan wadahnya, sehingga mereka pun harus segera membakarnya. Tapi belum juga mereka sempat membakarnya, Yam tiba-tiba muncul dan berteriak. Dia mencoba menghentikan perbuatan mereka, tapi si dukun mulai menempelkan jarinya dan berhasil melemahkan Yam. Di saat itu Yak membakar organ dalam itu, dan di saat yang sama Yam akhirnya pingsan. Mbak Dukun meminta mereka untuk segera membawa Yam ke rumah sakit, karena fisik Yam pasti udah lemah setelah kerasukan beberapa hari ini. Dalam perjalanan, Mbak Dukun berkata jika biasanya roh jahat hanya mengincar anak-anak atau orang yang sakit. Dia pun heran kenapa roh ini mengejar Yam, karena setahu dia Yam ini adalah orang sehat. Mbak Dukun lalu bertanya apakah Yam pernah menghadapi kematian. Si ibu lalu menceritakan bahwa saat Yam ini masih bayi, dia pernah sakit malaria dan juga hampir mati. Tapi Yam berhasil sembuh dan hal itu mereka anggap sebagai keajaiban. บอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมบอกว่าเรื่องแปลก Mbak Dukun juga mengingatkan agar Yak ini memakai peluru suci yang dia berikan untuk menghadapi makhluk halus itu. Sesaat setelahnya ibu merasakan jika Yam ini mulai demam, di mana Mbak Dukun lalu memeriksanya, tapi secara ajaib mereka bertiga malah menghilang. Yak sebenarnya bingung tapi dia terus mengemudi. Hingga akhirnya ada beberapa setan yang menghadang, tapi Yak nggak peduli dan menabrak semua setan itu. Sementara itu Yat merasakan jika ada darah yang menetes dari atas. Saat dia melihat ke arah atas, Yat malah melihat hantunya Nat. Hal ini membuat mereka ketakutan, termasuk Yot dan juga Papan yang ada di bak belakang. Sementara Yak yang sedang mengemudi, melihat anggota keluarganya ada di hadapannya. Di saat yang sama, hantu Nat mulai mendekati Yot dan juga Papan, tapi saat Yak ini menembak penampakan keluarganya itu dan menabraknya, hantu Nat langsung menghilang. Di saat itu juga Yam dan juga ibu kembali muncul di mobil itu, tapi nggak lama kemudian bisikan mulai terdengar dan mereka pun mulai mengantuk. Yak dan juga Mbak Dukun berusaha untuk tetap terbangun, di mana Mbak Dukun mencoba menyentuh dahi Yam sekali lagi. Tapi semua itu sia-sia, karena saat malam hari, si setan udah semakin kuat dan malah menggigit jari Mbah Dukun. Dia pun merebut kemudi dan menabrakkan mobil itu ke pohon. Saat Yak keluar dari mobil itu, Mbah Dukun udah mati, sedangkan anggota keluarganya udah tergeletak nggak sadarkan diri. Dia pun bertemu dengan Yam yang kerasukan, di mana Yam udah membawa pistol dan siap untuk membantai mereka. Dia pun menembak Papan, dan setelahnya Yam mulai menodong Yat. Tapi Yak ini bilang jika si setan bisa mengambil nyawanya terlebih dulu, dan karena mendengar itu, Yam pun melepaskan Yat dan mulai menodong Yak. Tapi secara cepat, Yat melempar pisau milik Mbah Dukun, di mana Yak juga dengan cepat menusuk tangan Yam dengan pisau itu. Yam lalu memuntahkan cairan hitam, dan si setan pun akhirnya keluar. Si setan sangat marah dan berniat untuk menyerang. Tapi Yak menembak setan ini dengan peluru suci, dan si setan pun akhirnya kalah. Keesokan harinya Yam terbangun di rumah sakit tanpa tahu apa yang udah terjadi.
Sedangkan Yak bersama dengan Yod di luar, di mana Yak sangat menyesal dengan kematian Mbah Dukun dan juga Sersan Papan. Tapi di malam harinya, Yak melihat ada yang aneh dengan Yam, di mana Yam ini mulai mematahkan giginya sendiri. Yak menyadari jika adiknya ini masih kerasukan dan memanggil ibu serta kakaknya. Saat mereka tiba, Yam udah tergeletak dan perutnya memuncit, seperti Nat yang kita lihat di awal film. Dan sama seperti Nat, Yam juga akhirnya nggak bisa diselamatkan dan tewas di malam itu. Setelah beberapa hari berlalu, Yak menghancurkan kuil terbengkalai yang ada di bawah pohon dan juga membakarnya. Dia masih merasa dendam atas kematian adiknya itu, yang mana setelahnya film pun selesai. Jadi kali ini kita dapat bad ending ya, Yam akhirnya mati karena ternyata setan itu nggak cukup bisa dikalahkan cuma sama peluru suci yang diberikan oleh Mbah Dukun. Dan apakah setan itu masih akan meneror warga? Kayaknya masih ya, tapi bisa kita tunggu aja kalau dibikin sequel keduanya. Dan mungkin gini aja guys pembahasan film kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.